Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku lagi mau metik daun pucuk labu kuning ya guys ya. Ini pohon labu kuningnya, ini tuh tumbuh liar guys, nggak sengaja ditanam gitu. Cuman bijinya itu dibuang aja gitu ya di kebun, taunya tumbuh. Dan ini tumbuhnya tuh nggak di satu tempat aja guys. Nah ini nggak teratur ya karena memang nggak ditanam, jadi memang juga nggak diurus guys, jadi dibiarin aja, tapi tumbuhnya juga lumayan subur lah ya. Nah selain di sini, ini ada lagi tuh di sebelah sana tuh guys. Nah ini juga pohon labu kuning ya guys ya. Ini kemarin tuh udah pernah aku ambil pucuk labunya sekitar 1 minggu yang lalu gitu, udah aku masak dan ini udah tumbuh lagi, pucuknya udah muda-muda gitu. Pucuknya udah kayaknya kalau nggak dipanen tuh sayang ya, jadi aku mau panen, aku mau masak lagi. Dan di sebelah sini juga ada itu guys, di kebun belakang rumah, ini di belakang rumah ibu aku ya, di belakang rumah orang tua ya, di belakang rumah bapak aku ya. Bukan di belakang rumah aku guys. Kalau rumah aku tuh udah nggak ada tempat, nggak ada lahan kosong buat nanam-nanam gitu. Nah ini di sini juga ada guys nih. Ini kalau singkongnya ini juga liar, cuman kalau singkongnya sih nggak diambil daunnya. Jadi yang diambil tuh cuman daun labu kuningnya aja sama buah labu kuningnya guys. Nah guys, terus ini ada lagi, tapi ini udah tua pohon labunya, ini udah dipanen buah labunya. Ini udah tua, udah kuning-kuning ya guys ya daunnya. Nah ini sudah berbuah nih, buah labu kuningnya udah tua nih. Sudah waktunya untuk dipanen nih guys. Cukup besar ya buahnya. Oke guys, sekarang kita mau ambil pucuk labu kuningnya. Yang kita ambil tuh pucuknya ya. Nah seperti ini. Ini kita mau ambil sama batangnya yang muda gitu. Nah seperti ini. Kita gunakan pisau. Ini tuh guys ada bulu-bulu kecil gitu. Kalau mengenai kulit kita itu bisa bikin gatal guys. Jadi ya harus sedikit hati-hatilah. Kita ambil yang pucuk-pucuknya aja guys, yang muda-muda. Jadi guys, pucuk labu kuning ini kalau pucuknya diambil kayak gini, nanti cabangnya akan makin banyak juga gitu guys. Nah ini dia guys, dapatnya lumayan banyak ya, cukuplah untuk masak. Iya, sate apa? Sate ayam. Nah gini guys cara bersihnya, kita buang kulit arinya itu karena ada bulu-bulu halusnya. Nah gitu ya. Terus untuk batangnya yang muda itu kita ambil guys, karena itu enak itu kalau di sayur. Ini ramai ya guys, suara-suara anak-anak, suara banyak orang karena emang lagi kumpul nih, anak-anak orang tua kami lagi kumpul karena lagi mau ada acara di rumah gitu ya. Nah ini dia guys hasilnya setelah dibersihkan. Sekarang kita mau rebus pucuk labu kuningnya. Kita didihkan air dulu. Setelah air mendidih baru kita masukkan pucuk labu kuningnya guys yang sudah dibersihkan. Jadi pastikan semua pucuk labunya ini terendam air seperti ini. Jadi kita bisa aduk-aduk supaya nanti matangnya merata ya guys ya. Dia mau kacang.
Mau kacang ya. Nah guys, ini sebentar aja udah empuk guys, kita matikan kompornya. Oh ya, sebelumnya sediakan air di wadah seperti ini. Jadi setelah dimatikan kompornya, kita langsung angkat, kita masukkan pucuk labu kuning yang udah direbus ini, udah matang ini, langsung masukkan ke dalam air yang ada di wadah seperti ini. Tujuannya adalah supaya pucuk labu kuningnya tetap hijau guys. Jadi kalau dimasukin ke air gini, proses masaknya itu langsung terhenti gitu ya. Kalau udah selesai, kita bisa cuci lalu kita peras ya guys. Nah ini udah aku cuci dan udah aku peras. Kemudian aku siapin bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan kemiri ya guys. Beri garam secukupnya, lalu kita haluskan bumbunya. Nah ini guys, nggak halus banget, nggak apa-apa ya. Kemudian panaskan minyak secukupnya, kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Beri gula secukupnya. Oh ya guys, dulu aku udah pernah bikin konten video masak pucuk labu kuning. Kayak ini kalau bumbunya udah mateng, kita kasih air ya. Secukupnya, ini kurang lebih 400 ml. Lalu kasih kaldu ayam kalau suka. Kalau nggak suka nanti di tes rasa, kalau kurang asin bisa ditambahin garam ya. Kemudian kasih santan kemasan ini. Aku kasih santan kemasan. Kalau ada sih santan yang seger ya. Tapi ini karena di tempat aku tuh kelapa udah nggak terlalu banyak ada. Kalaupun ada tuh harganya juga cukup mahal. Jadi yang praktis-praktis aja. Ini santan kelapanya, santan kemasan ini aku campur ya. Beda kemasan, beda produk gitu, tapi sama aja enak sih rasanya. Lalu diaduk-aduk ya sampai mendidih supaya santannya tidak pecah. Nah kalau sudah mendidih seperti ini, baru kita masukkan pucuk daun labu kuningnya. Kemudian diaduk-aduk ya guys ya, supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tunggu sampai mendidih kembali ya. Setelah mendidih seperti ini, baru kita matikan kompornya guys. Ini udah matang, rasanya enak banget. Oh ya guys, ini minggu lalu aku juga masak pucuk labu kuning. Sering banget nih masak pucuk labu kuning ya. Jadi ini udah aku rebus, tinggal aku masak aja. Bumbunya juga udah aku siapin. Untuk bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih sama, cuman bedanya cabenya itu cabai rawit ya guys ya. Ini kebetulan nggak ada cabai merah, jadi aku pakai cabai rawit. Ini cara masaknya juga sama aja. Siapkan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Oh ya, ini jangan lupa, aku selalu kalau untuk bumbu ini bumbu santan gitu, aku selalu gunakan kemiri ya guys ya. Untuk takaran bumbunya nggak aku sebutin di sini karena dulu udah pernah aku bikin video cara masak pucuk labu kuningnya. Hanya saja di video itu aku tuh enggak buat video waktu membersihkan pucuk labu kuningnya, dan metik pucuk labu kuning juga nggak aku videoin gitu. Jadi ini aku buat yang versi lengkapnya aja gitu ya guys. Jadi maaf nih guys kalau kontennya kok gitu-gitu aja gitu ya. Pucuk labu kuning lagi, pucuk labu kuning lagi. Karena memang suka aku sama pucuk labu kuning tuh enak banget di sayur. Kamu bisa cobain yang belum pernah ya. Kemudian aku tuh kalau bikin konten tergantung stok ya, persediaan bahannya tuh apa yang ada. Jadi biar untuk menekan biaya konten gitu ya guys ya. Karena konten itu memang membutuhkan biaya, jadi ini sekalian aja apa yang ada. Jadi aku bikin konten sekalian buat dimasak, buat dimakan gitu kan ya. Dan ini tuh emang enak banget. Jadi aku saranin buat kamu coba deh masak pucuk labu kuning kalau emang ada ya. Kalau di tempat aku jarang banget jualannya ada. Jadi ini aku ngambil di kebun orang tua aku.
Oh ya guys, aku ucapin makasih banget buat kalian yang selalu mendukung channel ini, channelnya orang desa ya guys ya. Jadi kontennya ya gitu-gitu aja, nggak apa-apa ya. Jadi untuk yang baru menemukan channel ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus bisa komen dan like juga ya. Sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum.